Selamat datang di channel Reka Medika. Pembahasan kali ini akan menyajikan tema tentang kuping berdengung bersama Wima dan Anisha. Seperti apa bahasannya? Ayo kita dengar bersama. Nah, dengar denging atau mungkin desis di telinga yang nggak ada sumbernya. Nah, itu tinnitus. Hari ini kita bakal kupas tuntas kondisi ini. Sumber kita dari laporan-laporan mendalam yang kamu bagikan ke kita. Misi kita hari ini, simple aja. Bantu kamu paham apa sih tinnitus itu, kenapa bisa muncul, dan ya, yang paling penting, gimana cara ngelolanya secara efektif, berdasarkan bukti ilmiah. Angkanya cukup lumayan ya ternyata. Sekitar 10-15% orang di dunia itu ngalamin. Iya, cukup umum memang. Tapi perlu dicatat juga nih, dari sumber kita, cuma sebagian kecil aja, mungkin 1-2%, yang merasa ini benar-benar ganggu kualitas hidupnya. Oh, jadi nggak semua separah itu ya dampaknya? Ini lebih ke gejala berarti, bukan penyakit itu sendiri. Tepat sekali. Tinnitus itu persepsi suara, bisa denging, desis, deru, macam-macam. Tapi nggak ada suara dari luar. Penting banget ingat ini. Tinnitus itu gejala. Dan gejala ini ada beberapa jenisnya loh. Yang paling umum itu tinnitus subjektif. Ini cuma kamu aja yang bisa dengar. Biasanya ya ini sering banget terkait sama gangguan pendengaran. Oke, itu yang paling umum. Terus ada lagi? Ada. Namanya tinnitus objektif. Ini super langka. Dokter pun kadang bisa ikut dengar pakai stetoskop. Biasanya ini karena ada masalah fisik, kayak aliran darah atau kontraksi otot dekat telinga. Terus ada satu lagi yang khas, tinnitus pulsatil. Bunyinya itu berdenyut, ngikutin irama detak jantung kamu. Wah, yang itu kayaknya perlu perhatian khusus ya. Sumber kita bilang ini bisa jadi petunjuk ada masalah pembuluh darah. Betul sekali. Karena iramanya sinkron sama detak jantung, ini bisa jadi tanda penting buat pemeriksaan lebih lanjut. Nah, ini nih yang nunjukin kalau tinnitus tuh bukan cuma soal telinga doang. Ini dia nih. Bagian yang menurutku paling mind-blowing. Suara hantu ini ternyata bukan murni problem di telinga kita aja ya, tapi juga melibatkan otak. Benar, seringkali pemicu awalnya memang kerusakan sel rambut halus di telinga dalam, bisa karena suara keras atau ya karena faktor usia. Tapi sensasi dengingnya itu sendiri muncul karena otak kita beradaptasi. Adaptasi gimana tuh maksudnya? Jadi gini, waktu input suara dari telinga berkurang, otak kita tuh kayak mencoba mengisi kekosongan. Caranya, dengan naikin aktivitas saraf di jalur pendengaran. Nah, aktivitas yang berlebihan ini yang kita rasain sebagai suara tinnitus. Oh, jadi ini ada aspek neurologisnya juga ya? Kompleks banget. Iya, betul. Makanya ini juga nyambung ke kondisi psikologis. Ada hubungan dua arah yang kuat banget. Maksudnya gimana tuh hubungan dua arah? Gini, stres, cemas, atau depresi itu bisa memicu atau bikin tinnitus terasa lebih parah. Sebaliknya, tinnitus yang nggak hilang-hilang, yang persisten, itu bisa banget memicu masalah psikologis. Jadi kayak lingkaran setan gitu ya? Persis. Otak kita bisa salah mengartikan denging ini sebagai sinyal bahaya, kayak respons lawan atau lari gitu. Jadinya, stres nambah parah dengingnya, dengingnya malah nambah stres lagi, susah diputusnya. Oke. Selain kerusakan pendengaran karena suara keras atau usia tadi, penyebab umum lainnya apa lagi? Sumber kita nyebut soal kotoran telinga ya? Iya, sumbatan kotoran telinga itu bisa jadi pemicu, dan ini relatif mudah diatasi biasanya. Tapi ada juga penyebab medis lain yang perlu diwaspadai. Contohnya? Misalnya, cedera kepala atau leher. Terus ada kondisi kayak penyakit Meniere, itu gangguan telinga dalam. Atau masalah di sendi rahang, TMJ. Gangguan pembuluh darah kayak hipertensi juga bisa. Dan meskipun jarang banget, tumor kayak neuroma akustik. Gaya hidup juga ngaruh ya ternyata, kayak obat-obatan tertentu. Betul, beberapa obat punya efek samping ototoksik, artinya bisa merusak pendengaran. Contohnya aspirin dosis tinggi atau beberapa jenis antibiotik. Terus, merokok, minum alkohol berlebihan kafein juga disebut bisa memperburuk tinnitus. Dan tentu, stres yang tadi kita bahas. Wah, banyak juga ya faktornya. Lalu kapan nih kita harus mulai khawatir dan sebaiknya periksa ke dokter? Ada beberapa tanda red flag ya. Misalnya, tinnitus muncul tiba-tiba setelah pilek, terus gak membaik dalam seminggu.
Atau kalau tinnitusnya dibarengi gangguan dengar lain, pusing hebat, atau vertigo. Dan yang paling penting juga, kalau tinnitus ini udah sangat mengganggu sampai bikin kamu cemas, berlebihan, depresi, atau susah tidur banget, itu udah waktunya cari bantuan profesional. Kenapa diagnosis dini tuh penting banget sih? Karena beberapa alasan. Pertama, tinnitus bisa jadi tanda awal gangguan pendengaran yang lebih serius. Kedua, intervensi cepat, kayak bersihin kotoran telinga, kadang bisa langsung menghilangkan gejalanya kalau itu penyebabnya. Ketiga, kalau dibiarin, kondisi medis mendasar yang serius, meski jarang ya, kayak tumor tadi, bisa berkembang. Atau ya itu tadi, siklus stres tinnitus jadi makin kuat dan makin susah ditangani nantinya. Oke, jadi penting banget buat nggak diabaikan ya. Terus, gimana cara ngatasinnya? Katanya nggak ada obat ajaib ya? Iya, belum ada satu pil yang bisa langsung nyembuhin total. Tapi kombinasi strategi itu bisa sangat membantu mengelolanya. Pendekatan profesionalnya apa aja tuh biasanya? Macem-macem, kalau ada gangguan dengar, alat bantu dengar itu sering banget ngebantu. Kadang bisa nutupin suara tinnitusnya. Terus ada terapi suara. Terapi suara itu kayak gimana? Pakai white noise gitu? Iya, bisa pakai white noise, suara alam, atau generator suara khusus. Tujuannya buat ngalihin perhatian otak dari suara tinnitus biar nggak terlalu fokus ke sana. Terus ada lagi terapi psikologis. Yang paling umum itu CBT, terapi perilaku kognitif. Ini tujuannya bukan ngilangin suaranya, tapi ngubah cara kamu bereaksi secara emosional terhadap suara itu, biar nggak dianggap ancaman lagi. Oh, jadi ngubah persepsi kita ya? Ada lagi, di sisi kita sendiri, apa yang bisa dilakuin? Manajemen mandiri gitu? Banyak. Yang paling dasar, hindari pemicu. Kalau sering terpapar suara keras, ya pakai pelindung telinga. Kurangi alkohol, kafein. Kalau merokok, usahakan berhenti. Dan manajemen stres tadi ya, itu kayaknya kunci banget. Penting banget itu. Coba deh teknik relaksasi kayak yoga, meditasi, atau olahraga teratur. Itu ngebantu banget nurunin level stres secara umum. Oh ya, soal kotoran telinga, jangan pernah coba bersihin sendiri pakai cotton bud, ya. Itu malah bisa dorong kotoran makin dalam. Serain ke dokter aja. Nah, sering juga kan orang nyari pengobatan alternatif. Sumber kita nyebut ginkgo biloba atau ginseng merah. Gimana tuh pandangan ilmiahnya? Nah, ini penting nih. Kalau kita lihat dari bukti ilmiah yang kuat ya, efektivitas suplemen kayak gitu untuk tinnitus itu masih terbatas banget. Sering disebut sih, tapi buktinya belum solid. Jadi sebaiknya gimana? Penting banget buat nggak gantiin terapi utama yang udah terbukti efektif dengan suplemen aja. Kalau mau coba, wajib hukumnya konsultasi dulu ke dokter, biar nggak ada interaksi obat atau efek samping yang nggak diinginkan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, tinnitus ini kompleks ya, bukan cuma denging di telinga, tapi ada kaitan sama otak, sama kondisi psikologis kita juga. Betul, tapi kabar baiknya, ini sangat bisa dikelola. Kuncinya di pendekatan terpadu. Maksudnya? Pertama, cari diagnosis yang akurat. Tahu dulu penyebabnya apa. Kedua, pertimbangkan kombinasi terapi profesional yang cocok buat kondisi kamu, bisa terapi suara, CBT, alat bantu dengar, atau lainnya. Ketiga, jangan lupa peran aktif kamu sendiri dalam manajemen mandiri, terutama kelola stres dan hindari pemicu-pemicunya. Oke, jelas banget. Sebagai penutup, ini ada satu pemikiran nih buat kamu renungkan di rumah. Mengingat hubungan kuat antara tinnitus sama cara otak kita merespon suara yang dianggap penting atau mengancam, gimana kalau pemahaman ini bisa ngubah cara kamu bereaksi terhadap suara internal yang gak diinginkan itu? Mungkinkah dengan melatih ulang respons kita, dampaknya bisa berkurang, dan bahkan mungkin efeknya bisa lebih luas lagi, di luar konteks tinnitus itu sendiri. Sesuatu buat kamu eksplorasi lebih lanjut.